gitu kan. Halo, assalamualaikum. Gak kelihatan tulisannya. Suara aku jelas nggak guys? Jelas kak suaranya? Jelas kak. Oh. Ayo belajar. Tulisannya segini kelihatan nggak? Oh, tulisan. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Alhamdulillah. Sip. Ini masih banyak banget yang belum join. Mau nunggu temennya atau lanjut aja? Lanjut. Ditinggalin temannya. Aduh. Pada tidur kali. Ya udah apa? Pada tidur. Ikut juga lo anjir. Iyalah. Oke, ya udah kita kenalan dulu aja ya. Perkenalkan, nama aku Wahyudin dari Dinar All in One. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah daftar dan sudah hadir tepat waktu. Aku jurusan Ilmu Ekonomi di UI angkatan 2016. Mungkin teman-teman yang lain bisa gantian kenalan ya, silakan. Dari Anisaria. Aku Anissa Riananda. Apa aja nih dari Anissa Riananda. Asal daerah juga enggak? Baru di. Ya, nama panggilan, asal SMA sama di UI mau jurusan apa? Oh, aku Anissa Riananda, biasa dipanggil Cica. Terus dari SMA 1 Rejang Lebong dari Bengkulu, pengen di UI-nya Fiskal. Amin. Oke, buat teman-teman yang mau kenalan selanjutnya mungkin bisa nyalain kamera sebentar ya kalau memungkinkan. Aku mau ke dong kak sekali kak. Oh ya, di sini ada murid-murid aku juga yang lain, ada yang mau kenalan. Sini. Apa dulu? Lu belum mandi. Gue udah mandi. Gue ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama gue Bila Ayu. Gue dari SMA Idul Fikri Serang. Abis itu gue mau Ilkom di Jawa Tengah, di Jawa bukan di UI. Doain ya. Amin. Satu lagi ya ganteng. Iya, dari mana? Lu gak selek gaya lu. Ya. Assalamualaikum. Gue namanya Afi, dipanggil Afi. Asal dari mana? Asal ya? Tangerang ya? Oh iya, dari Tangerang. SMA 3 Tangerang. Gue di UI mau ngambil HI. Doain aja guys ya, HI yang maaf filsafat. Amin. Lagi gak sih kok lu doang sih? Kayak nggak ada kehidupan gitu. Ada tadi juga Pak Amin. Iya sih masih Anissa Ria doang. Oke, lanjut Munabiyah, silakan nyalain kameranya. Biar Malu. Kita kenalan. Assalamualaikum. Nanti. Nama aku Munabiyah Lestari dari Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta. Madrasah. Aku mau di UI mau jurusan sosiologi. Kenapa? Amin. Dipanggilnya Mumpun ya? Halo. Iya, beda-beda Kak tiap panggilan tiap jenjang. Tiap jenjang beda. Sekarang di sini mau dipanggil apa? Sama Bella dipanggil saya. Apaan sih? Iya, boleh Mumun. Oke. Kemarin udah ikut juga yang sesi pertama ya. Iya, ikut. Oke. Next Feren. Feren. Lo ada laki-laki. Feren kok laki-laki? Feren. Feren Lilian. Namanya Feren. Coba cewek. Wah, tidak mendengar sepertinya. Dia malu. Ya, ada Ya udah, kita postpone ya. Next Anis Baswedan. Anis NN. Oh, Displaynya. Ini Tidak ada nggak ada suaranya yang juga datang nih. Ada lu sih Bel, pada takut. Faik. Ayo Faik. Tuh, dipanggil sama Bella. Iya. Apaan sih? Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kenalan Faik. Kenalan apa nih? Panggilan, terus asal sekolah sama di SIMAK UI mau apa? Halo, perkenalkan nama gue Faik Firni Ramadan, biasa dipanggil Faik atau enggak Firni.
Asal sekolah dari SMA IT Buah Hati. Berarti di UI mau masuk jurusan apa, Pak? Yang pasti sih pengennya sastra Arab, tapi Wow. pilihan pertamanya Kesos, Kesejahteraan Sosial. Amin. Amin. Beda. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Next, Iren. Nama aku Iren, biasa dipanggil Iren. Dari SMA Cinta Kasih Jati, mau ngambil Mau ngambil apa, Iren? mau ngambil Dan psikologi. Amin, ya Allah, amin. Jadi sekolah. Iren juga kemarin udah ikut ya, Ren? Udah, Oh. oke. Betah-betah ya kalian. Seru ya kayak lagi di Prambors gitu. Oke. Jadi ilmu. Kalau Anissa belum ada ya? Gue pengen gak jadi kayak nggak online gitu. Udah lu ngajar yang SD Mungkin lagi susah kali sih. Ayo ya. Satu tambah. Ya udah, karena udah kenalan semua dan sebagian lagi yang mungkin berhalangan kenalannya. Ya, kita langsung mulai aja ya. Semoga apapun yang teman-teman inginkan, jurusannya, terus ya apapun deh Amin. di SBMPTN maupun Amin. di SIMAK nanti, semoga selalu diberikan kemudahan. Amin. Langkahnya kita sebelum belajar berdoa dulu ya. Berdoa menitkan ngomong masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa. Sepuluh. Amin. Ya ada kata usul untuk berdoa. Oke. Kak Faik tidur Kak. Ya lu, rese. Jadi gini, seperti yang udah dijanjikan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas permintaan dan penawaran. Sudah siap semuanya? Masih di sana kan? Siap, Kak. Oh, Siap, di siap. pertemuan dong siap. Oh, kalian sudah siap? Mana suaranya? Ricu dah. Ya lanjut. Oke. Kata orang lucu banget sih. Jadi gini, dari sesuai sama namanya di permintaan sama penawaran, basically kita bakal belajar dua hal, permintaan sama penawaran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dan kayaknya lebih enak dari permintaan dulu ya. Nah ya, sama aku pengen ngasih tahu di permintaan sama penawaran ini supaya lebih gampang kita harus ingat sudut pandang apa yang kita gunakan ketika kita mempelajari dua hal ini. Ketika kita mempelajari permintaan, maka sudut pandang yang kita gunakan adalah sudut pandang kita sebagai konsumen. Sementara kalau kita belajar penawaran, maka kita mempelajari penawaran dengan sudut pandang kita sebagai produsen. Jadi jangan sampai kebalik. Karena kalau kebalik nanti bakal bingung. Tapi kalau misalnya udah ada sudut pandang yang kita pegang dari awal, maka lebih gampang lagi untuk belajar. Mungkin nanti akan sedikit tambahan untuk materi yang pasarnya di akhir. Kalau sempat waktunya. Karena nanti kita akan ada latihan soal. Oke. Kita mulai dari permintaan. Ada yang tahu nggak definisi dari permintaan itu apa? Permintaan itu apa sih? Permintaan nama lainnya demand. Benar. Tapi definisinya apa, ada yang tahu nggak? Nggak apa, coba aja. Salah juga nggak apa-apa. Permintaan. Jumlah barang yang diminta. Iya. Siapa tuh yang ngomong? Aku. Anissa Renanda ya? Nah, Siapa dipanggil Cica ya? iya Cica. Oke. Iya. Jadi permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa kalau misalnya harganya berubah, maka permintaannya juga bakal berubah. Oke. Jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Oke.
Jadi lagi-lagi aku ingatkan sekali lagi bahwa kalau misalnya kita belajar permintaan, kita ngelihat sudut pandang pasar atau permintaan itu sendiri dari si konsumennya ya. Jadi di sini jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Sebentar ya guys, kepotong-potong ya soalnya. Halo, udah normal belum suaranya? Halo. Normal Kak, lanjut. Oke, lanjut. Tadi katanya keputus-putus ya suaranya. Sekarang udah lebih lancar atau sama aja? Kalau aku sih lancar. Oke, lancar. Alhamdulillah. Oke, ini aku ulang ya. Kita mulai dari belajar permintaan. Permintaan punya nama lain itu demand. Oke. Nah, kita belajar dari apa sih permintaan atau demand itu sendiri. Permintaan atau demand adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Dan yang perlu diingat di sini adalah kita belajar permintaan dari sudut pandang si konsumen ya. Nah, ini definisinya. Terus kalau misalnya permintaan atau demand itu punya hukum. Nanti supply juga atau penawaran itu juga punya hukum. Nah, hukum di permintaan namanya lah hukum permintaan. Hukum permintaan bilang ketika harga suatu barang itu naik, P itu harga ya, price, maka jumlah barang yang diminta bakal turun kayak gini. Kebalikannya, kalau misalnya harga barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta bakal naik. Aku ulang sekali lagi, hukum permintaan bilang kalau misalnya harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta bakal turun. Kebalikannya, kalau misalnya harga yang diminta itu turun, maka jumlah permintaan itu akan naik. Jadi gini, contoh kalau misalnya kalian nih punya uang setiap hari jajan misalnya 10.000, terus kalian punya makanan yang kalian suka banget gitu. Sampai kalau setiap hari kalian menghabiskan uang 10.000 itu untuk beli makanan itu. Harga makanan itu adalah 2.500 awalnya. Kalian dapat berapa dengan uang 10.000? Dapat 4 kan? Karena 2.500 kali 4 10.000 gitu. Nah, ketika harga makanan itu turun dari 2.500 jadi 2.000, maka dengan uang 10.000 kalian dapat 5 kan sekarang ya. Ya kayak gitu. Jadi ketika harganya turun, maka jumlah barang yang dimintanya bakal naik. Ada pertanyaan dulu sampai sini untuk definisi dari hukum. Lanjut Kak. Lanjut. Yang fokus ya. Iya. Oh ya, kalau misalnya tulisan di papan tulisan yang jelas bilang ya. Nah, kalau udah Hukumnya hilang. kita lanjut ke kurva permintaan itu sendiri. Kurva permintaan itu sebenarnya adalah refleksi dari hukum permintaan itu sendiri. Hukum permintaan tadi bilang apa? Kalau misalnya harganya naik, jumlah barang yang dimintanya bakal turun, ya kan? Kalau misalnya harganya turun, jumlah barang yang dimintanya bakal naik. Nah, bentuk kurva permintaan itu dia kayak gini. Di sini sumbu X-nya adalah I, dan di sumbu Y-nya adalah P, price. Di sini jangan lupa dikasih D, demand. Nah, ini bentuknya adalah dari kiri atas ke kanan bawah atau memiliki slope atau kemiringan kurva yang negatif ya. Ini juga bisa dilihat dari hubungan harga sama barang yang dimintanya. Negatif itu maksudnya berlawanan lah kalau misalnya kita lihat hukum permintaan. Jadi contoh, misalnya di awal kita punya titik A. Titik A adalah kondisi di mana harga mula-mula itu PA, maka jumlah barang yang diminta adalah QA. Terus tiba-tiba harganya naik nih dari PA ke PB. Nah, kita tarik garis ke kanan, kurvanya mentok, terus kita tektokin ke bawah, kita bakal dapetin QB. Nah, ini bisa dilihat bahwa ketika harganya naik, jumlah barang yang dimintanya bakal turun. Kayak gitu. Jadi benar-benar refleksi dari hukum permintaan itu sendiri.
Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Masih jelas ya? Nah, terus dari titik A ke titik B itu disebut dengan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Ingat ya, kata kunci saat ini aku tulis. Jadi dari titik A ke titik B itu adalah pergerakan sepanjang kurva penawaran, atau bahasa Inggrisnya itu adalah movement, atau kepanjangan lagi movement along the metro. Nah, di soal-soal SIMAK UI atau ujian mandiri ini sering banget keluar soal-soal yang menanyakan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan pergerakan sama pergeseran. Nah, itu beda ya. Jadi bergerak sama bergeser itu beda. Ini kita udah bahas pergerakan sekalian sama hukum permintaan. Dan di sini kita bisa simpulin bahwa kalau pergerakan, faktor penyebabnya adalah cuma satu, harga barang itu sendiri. Jadi ketika harganya berubah, maka dari titik A ke B itu bergerak sepanjang kurvanya. Jadi kurvanya itu sebenarnya satu nih, nggak ada kurva yang lain, tapi titiknya aja. Oke. Kalau geser, habis ini kita bahas. Ini atau dulu ya. Ini biar nggak makan waktu banyak, ini aku hapus. Aku pakai gambar yang sama aja. Buat teman-teman yang di sana mau nyatet mungkin bisa di screenshot aja ya. Biar nggak sama. Terus kita masuk ke pergeseran kurva permintaan ya, atau yang biasa disebut dengan shifting. Nah, ingat aja kalau misalnya tadi pergerakan itu kan faktor penyebabnya adalah harga barang itu sendiri. Kalau misalnya pergeseran atau shifting ini adalah faktor-faktornya selain harga barang itu sendiri. Oke. Contoh misalnya pendapatan itu kan Y ya, makasih. Pendapatan kalian naik. Tadi kalian punya makanan yang kalian suka banget ya kan, harganya 2.500, terus kalian beruang 10.000 dapat 4. Sekarang misalnya pendapatan kalian atau jajan kalian ya naik jadi 15.000 gitu kan, kalian dapat berapa tuh makanan yang kalian suka dengan harga 2.500? Naik kan, dapat 6 sekarang. Nah kayak gitu. Jadi ketika pendapatan kalian naik, maka kurva permintaannya bakal geser ke kanan. Jadi pergeseran kurva permintaan ke kanan tuh kayak gini gambar. Dari D1 ke D2. Nah, kurva permintaan yang di sebelah kanan ini menunjukkan tingkat permintaan yang lebih tinggi. Kebalikannya kalau misalnya nih sekarang jajan kalian justru diturunin, wah bolos mulu ya kan, masuk sekolah kagak, surat iya masuk dari sekolah gitu kan. Nah itu malah bikin uang jajan kalian dipotong misalnya jadi 5.000. Dengan uang 5.000 kalian bisa beli makanan yang kalian suka itu 2 doang kan, jadi bakal geser ke kiri. Misalnya ini ada D3. Jadi kebalikannya, kalau misalnya Y-nya turun, gesernya ke kiri. Iya, jadi kurvanya bergeser karena pendapatan. Iya betul. Terus selain pendapatan, ada faktor lain juga nih yang bikin kurva permintaan itu bergeser. Contohnya adalah jumlah penduduk atau populasi. Kalau misalnya jumlah penduduk di suatu negara itu naik, ya, otomatis secara logika ya, setiap orang punya kebutuhan atau enggak? Punya kan? Maka secara kumulatif jumlah kebutuhan di negara itu akan naik juga dong. Maka permintaannya bakal naik juga. Jadi kalau populasi naik, maka kurva permintaannya bakal geser ke kanan. Terus kalau misalnya
kalkulasinya itu kan gesernya ke kiri ya. Ini nggak usah aku tulisin biar hemat tempat. Ini. Terus kalian tahu nggak sih kalau misalnya makanan yang lagi ngetren sekarang itu apa? Yang baru-baru ini ngetren? Tahu nggak? Atau minuman deh yang baru-baru? Boba. 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 Mana Boba. ya? Sekarang kita coba ambil boba. Nih. Sekarang orang-orang pada suka boba, ya. Itu ada pergeseran selera masyarakat, ya. Yang tadinya mungkin minumnya apa sebelum itu yang lagi ngetren? Kopi kenanga gitu. Thai tea ya, dulu Thai tea sebelum. Orang-orang dulu lagi penikmat Thai tea banget ya. Kemana-mana harus belinya Thai tea gitu kan. Kalau hangout belinya Thai tea. Nah tiba-tiba muncul varian minuman baru nih, boba gitu kan. Nah itu berhubungan sama yang namanya selera. Ketika selera orang itu pindah ke boba, otomatis apa yang terjadi pada permintaan boba? Permintaan boba bakal naik atau geser ke kanan. Kebalikannya, kalau kita melihat si Thai tea-nya, selera masyarakat pindah dari Thai tea ke boba, otomatis selera terhadap Thai tea-nya turun kan, maka pergeseran kurva peningkatannya adalah ke kiri, kebalikannya dari D1 ke D. Kira-kira apa lagi nih selain pendapatan, populasi sama selera? Barang substitusi dan komplementer. Harga barang substitusi sama komplementer. Oke. Nanti siapa yang bilang tuh? Bagus ya. Jadi pertama dari harga barang substitusi. Barang substitusi barang apa guys? Ganti. Iya, barang substitusi adalah barang pengganti. Contohnya kayak kalau misalnya kalian ya penikmat kopi iya, penikmat Kopi teh teh. juga. Iya, kopi sama teh adalah pengganti. Atau penikmat daging sapi iya, daging kambing juga iya. Gitu kan. Maka daging kambing sama daging sapi adalah substitusi, saling menggantikan. Jadi kalian nggak ada bedanya makan yang satu sama yang lain. Nah, pengaruh barang substitusi gimana? Atau harga barang substitusi itu gimana sih? Jadi gini, misal kalian punya dua barang, punya dua barang yang akan kalian mau beli atau kalian suka gitu kan. Misalnya tadi daging kambing sama daging sapi. Kalian berniat nih ke pasar ya kan, mau beli kambingnya, daging kambing gitu kan, mau nyate misalnya. Terus pas nyampe pasar, wah harga kambing nggak taunya naik, gitu kan. Terus kalian ngeliat wah sebelahnya ada harga sapi, tapi harga sapi kagak naik, gitu kan. Nah dengan kondisi kalian melihat harga daging kambing nih ya, itu lebih tinggi sekarang atau terlihat agak mahal gitu kan, otomatis daging sapinya terlihat lebih murah kan. Maka kalian pindah dari mau beli kambing tadinya jadi beli sapi. Jadi kalau misalnya harga substitusinya naik, maka permintaannya bakal geser ke kanan, bakal naik. Kenapa? Karena orang pindah nih dari barang substitusinya ke barang itu. Dari yang tadinya mau beli kambing pindah ke beli sapi, karena sapi sekarang terlihatnya lebih murah daripada kambing, atau kambingnya terlihat lebih mahal sekarang. Itu untuk barang substitusi. Terus untuk harga barang komplementer. Komplement ya, terusnya apa? Kelihatan nggak sih tulisannya? Apa saja apa yang atasnya? Screenshot dulu deh, nih yang mau nyetak sak mangga yang mau foto. Kalau tiba-tiba buram bilang ya. Kabur. Oke, terus ada harga barang komplement. Nah, kalau tadi substitusi adalah pengganti, komplementer adalah pelengkap. Contoh barang komplementer adalah kayak misalnya kendaraan sama bahan bakar, gitu kan, atau sama bensin. Terus misalnya kayak kopi sama bukan kopi sama susu ya. Kalau misalnya teh sama gula gitu kan, itu pelengkap. Atau barang-barang lain yang kalau misalnya kita punya suatu barang itu, kita memerlukan barang yang lain supaya kita bisa memfungsikan barang itu secara optimal atau secara maksimal. Nah, kalau misalnya harga bensin nih guys lagi naik atau kebalikannya nih, harga kendaraan lagi naik.
orang-orang kan pada mikir dong, wah sekarang gue kalau misalnya mau beli motor kok tinggi banget, mahal banget gitu kan. Otomatis permintaan akan motor akan turun sesuai dengan hukum permintaan tadi. Kalau harganya naik, maka jumlah barang yang bakal turun kan. Maka otomatis jumlah motor yang terjual sedikit, jumlah BBM yang terjual gimana? Atau yang diminta gimana? Dikit juga kan. Jadi kalau misalnya harga barang komplementernya naik, maka kurva permintaannya bakal geser ke kiri. Jadi itu dari D1 ke D3 ya, atau dari D2 ke D1. Ada yang bisa nyebutin lagi faktor lain yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan? Perkiraan harga yang akan datang? Oke. Perkiraan harga yang akan datang atau ekspektasi harga di masa yang depan. Ekspektasi harga di masa yang akan datang. Namanya ekspektasi pasti ke depan dong ya. Belum kejadian. Nah, kalau ekspektasi harga kita naik, atau misalnya di berita dibilangin nih BBM hari Jumat naik gitu kan, sekarang hari apa? Hari Minggu gitu kan, masih ada 5 hari. Nah, orang-orang dalam waktu 5 hari ini pasti nge-full tankin kan, ya kan, nge-full tankin tangki-tangki kendaraannya atau bahkan buat regen gitu buat beli BBM. Jadi ini berhubungan sama yang namanya ekspektasi harga. Jadi pemerintah nih ngasih tahu nih bakal naik, wah berarti masyarakat bakal punya ekspektasi harga ini bakal naik hari Jumat ya. Otomatis bakal beli berombong-rombong pada saat sebelum naik karena lebih murah daripada nanti lebih mahal ya kan. Maka kurva permintaannya bakal geser kemana kira? Kanan atau kiri? Kanan dong, ya nggak? Pakai masker ya Pak. Iya, sama kayak masker. Kalau misalnya harga masker wah trennya lagi naik nih kan, otomatis orang-orang pada beli. Tapi gara-gara pada beli jadi habis gitu ya di pasar. Oke. Untuk kurva permintaan gitu sih, faktor-faktor penggesernya kurang lebih ada berapa tadi? Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya? Apa 7? Udah di atas. Sebenarnya kalau untuk faktor-faktor penyebabnya itu bisa lebih banyak lagi, bisa divariasikan lagi. Yang penting kalian megang konsepnya. Selain harga barang itu sendiri, ingat aja itu pasti bergeseran, bukan pergerakan. Kalau barang itu sendiri bergerakan. Kak, tadi kan kita ngomongin harga komplementer, harga substitusi, gitu kan. Itu bukan harga barang itu sendiri, guys. Itu harga barang lain. Terus Kak tadi ngomongin kita ekspektasi harga. Itu ekspektasi yang kita omongin, guys, bukan harga. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada. Lanjut Kak. Lanjut. Oke, aku hitung sampai 1 ya. 5, 4, 3, Lanjut. 2, 1. Oke, lanjut. Kalau permintaan gak ada pertanyaan, aku lanjut ke penawaran. Ada yang baru join ya? Ayo boleh mau kenalan yang baru join. TV ya yang baru join. Silakan Vi, kenalan Vi sama teman-teman yang lain. Oh iya, nama saya. Nama panggilan, asal sekolah, terus di UI mau jurusan apa biar didoain sama teman-teman. Yo dicuekin. Halo Vivi. Halo Vivi. Kucing kali cecet. Kucing itu. Stop. Ya udah. Lanjut aja ya. Ya, oke, kalau nungguin Vivi ntar lebaran duluan. Bercanda. Oke, lanjut ke penawaran ya guys. Penawaran kelebihan. Penawaran itu nama lainnya adalah supply. Kalau permintaan tadi kita melihat penawaran, itu lihat dari sudut pandang produsen. Definisi penawaran adalah jumlah barang ada tingkat harga tertentu.
Nah, ditawarkan ini adalah si produsennya yang nawarin. Nah, sama kayak permintaan, penawaran juga punya yang namanya hukum penawaran. Hukum penawaran bilang, kalau misalnya harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bakal kan ya sama permintaan tadi. Nah, kalau misalnya harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan bakal turun juga. Oh, kayak gini, logikanya gimana? Nah, logikanya gini. Balik lagi ke boba ya. Balik lagi ke boba. Boba baru muncul, lagi ngetren-ngetrennya. Gitu kan. Masih mahal, atau jangan boba deh ganti. Kayak boba mulu bosan. Misalnya kue cubit. Kalian tahu kue cubit kan? Tahu ya. Nah, kue cubit kan dulu sempat ngetren ya kan. Mau tahu nggak sih kue cubit tuh udah aku benar-benar suka banget sama kue itu sebenarnya. Nah, ketika boba itu, kok boba lagi, sorry. Ketika kue cubit itu ngetren, wah harganya jauh lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Nah, ketika harganya itu lagi tinggi kan gara-gara ngetren, otomatis orang-orang pada pengen jualan itu, wah menguntungkan banget nih jualan kue cubit itu ya. Nah, kayak gitu guys. Jadi ketika harga suatu barang itu naik atau barang itu lagi ngetren, otomatis jumlah barang yang ditawarkan bakal naik gara-gara orang-orang pada jualan barang itu. Kayak gitu. Nah, kebalikannya, misalnya nih, suatu barang trennya udah mulai lewat, ya, udah mulai ditinggalin, udah mulai jarang yang pakai suatu barang itu ataupun yang makan barang itu. Otomatis orang-orang mikir dong, produsen bakal mikir, ya ini mah kagak untung gue jualan ini ya kan, harganya turun, otomatis produsennya pada nggak jualan itu, jumlah barang bakal turun. Atau paling gampang sih tadi, ingat aja kalau lagi ngetren kan harganya naik suatu barang, harganya naik, orang-orang pada pengen jualan itu karena menguntungkan, otomatis jumlah yang ditawarkan bakal naik. Oke. Itu hukum penawaran. Izin hapus lagi, silakan screenshot 1, 2, 3. Tuh. Ada yang pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, aku masuk ke kurva penawaran. Nah, sama kayak kurva permintaan, kurva penawaran merupakan refleksi dari hukum penawaran itu sendiri. Hukum penawaran kan tadi bilang ya, kalau misalnya harganya naik, jumlah barang yang diminta bakal naik. Terus kalau misalnya harganya turun, jumlah barang yang diminta bakal turun. Nah, refleksi dari hukum penawaran bakal mengakibatkan kurva penawaran yang punya slope positif, kayak gitu. Nah, tadi kan negatif ya, permintaan. Ini adalah jangan lupa dikasih S supply. Ini adalah I-nya, di sini P-nya. Nah, coba kita lihat. Misal aku punya titik A di sini. Aku geser ke kiri, titik-titik putus. Punya PA atau price di titik A, harga pada tingkat A. Terus I A, selanjutnya A. Jumlah barang yang ditawarkan di titik A. Nah, ketika harganya naik dari PA atau PB, wah lagi ngetren nih, naik daun. Set, aku tarik putus-putus ke kanan, tektokin ke bawah. Nah, ini bakal dapatin QB untuk titik B. Yang artinya apa? Ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bakal naik pula sesuai dengan hukum dari penawaran. Nah, ini juga sama. Dari titik A ke titik B itu namanya apa namanya? Pergeseran atau pergerakan? Pergerakan. Ya, namanya pergerakan. Faktornya adalah barang itu sendiri. Barang itu sendiri, sorry. Harga barang itu sendiri ya. P, barang. Jadi sama persis sebenarnya, sama kayak permintaan. Ada pertanyaan nggak untuk kurvanya dulu sama pergerakan? Pergerakan tadi masih sama, movement nama lainnya. Ada? Lanjut.
Silakan yang mau screenshot sebelum aku hapus. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ini kayaknya nanti aku mau ngajuin ke Google Meet. Bikin itu timer. Oke. Tadi untuk pergerakan udah, berarti aku lanjut ke pergeseran kurva. Pergeseran tadi nama lainnya apa? Shifting. Iya, pergeseran nama lainnya adalah shifting. Ya, dihapus dulu namanya. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sama persis kayak tadi. Shifting adalah kita kayak gambar kurva yang baru. Jadi kita misalnya punya supply 1. Nah, ketika penawaran kita naik, maka bakal ke S2 atau ke kanan. Dan kalau misalnya penawaran kita turun, maka bakal ke S3. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan penawaran itu bisa bergeser atau shifting? Shifting. Oke, apa aja faktor-faktornya? Teknologi. Teknologi. Oke. Upah. Teknologi, upah. Satu-satu ya, teknologi dulu. Misalnya ada kemajuan teknologi, aku panahin ke atas. Ngaruhnya apa sih sama supply, sama penawaran? Jadi bisa lebih banyak yang diproduksi. Oke, nah benar. Ketika kita ngomongin tentang pergeseran kurva penawaran, maka kita ngomongin dari sisi pandang atau dari sudut pandang si produsen. Maka kita ngeliat nih pengaruh teknologi atau kemajuan teknologi terhadap si kegiatan produsen itu sendiri. Ketika teknologi itu maju, maka si produsen bisa memproduksi barang lebih efisien dong. Dengan modal yang sama, dia bisa bikin barang lebih banyak, otomatis yang ditawarkan bakal lebih banyak pula, sehingga kurvanya bergeser ke kanan. Benar yang tadi teman-teman bilang. Terus selain teknologi, tadi ada yang bilang apa tuh? Upah ya. Upah siapa nih? Upah pekerja misalnya. Kalau misalnya upah pekerja naik, ngaruhnya apa sih sama si produsen? Upahnya naik, ya kan? Si produsen kan dia barang, ya, bikin makanan. Dia mempekerjakan orang kan. Kalau upahnya naik, dia harus gaji lebih tinggi, lebih banyak modal yang harus dikeluarkan, ya kan? Dengan tingkat modal yang sama asumsinya, ceteris paribus, ya kan? Faktor lain itu tetap faktor konstan. Maka sekarang dengan modal yang sama dia bisa bikin barang lebih sedikit, ya nggak? Maka kurva penawarannya bakal geser lagi. Sebenarnya ini nggak berlaku untuk upah aja, tapi semua jenis faktor produksi. Misalnya pasti kasus lain, bahan baku sama upah itu kan juga faktor produksi, harga bahan baku, bukan bahan bakunya, ini harga bahan baku. Kalau misalnya harga bahan baku itu naik, apa yang terjadi? Dengan modal yang sama, si produsen bisa bikin barang lebih sedikit dong sekarang, ya kan? Maka sama, kurva penawarannya bakal geser ke kiri juga. Makanya ini berlaku untuk semua harga faktor produksi. Upah itu harga dari faktor produksi derajat kerja. Terus, ada yang bisa kasih contoh apa lagi? Pajak. Kenapa? Pajak. Pajak. Kalau pajak bikin apa? Pajak naik, apa yang terjadi? Penawarannya turun. Penawarannya bakal turun. Kenapa turun? Membutuhkan biaya lebih besar buat pajaknya. Karena sekarang ada biaya tambahan, yaitu berupa pembayaran pajak ya. Terus, apa lagi? Subsidi. Subsidi. Ya udah, subsidi kebalikan pajak lah ya. Kalau dikasih subsidi, otomatis itu ada tambahan biaya untuk berproduksi, ya kan? Jadi, kalau ada subsidi, kurva penawarannya bakal geser kemana? Kira-kira? Ke kanan kan? Nah, subsidi tadi, ngomongin subsidi, berarti kan pemerintah ngasih bantuan kan? Bantuan itu akan menambah modal. Maka seharusnya ada faktor lain nih, yaitu modal.
ketika modal yang kita punya naik ya kan, atau kita bayangin aja lagi usaha terus modalnya naik kan? Dengan modal yang lebih banyak kita bisa ekspansi dong, kita bisa produksi lebih banyak, maka yang ditawarkan bakal lebih banyak juga, geser ke kanan. Ada lagi banyak ya, sedang kalian sebutin satu-satu, cuman aku mau nambahin satu, jumlah produsen. Kalau jumlah produsen naik, apa yang terjadi pada kurva penawarannya? Penawarannya naik. Naik. Ya, Kanan. itu geser kemana? Kanan. Ya, jadi Kanan. benar ya. Kalau jumlah produsennya itu naik, gitu kan. Misalnya tadi, balik lagi, kalau misalnya suatu barang itu lagi ngetren ya kan, otomatis banyak orang yang pengen produksi itu, pengen jualan itu ya kan. Otomatis, wah bertebaran nih, baru semeter 2 meter, nemu lagi orang jualan itu ya kan. Jadi jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan itu bakal naik dan geser ke kanan. Keren. Nah, gue rasa segini aja sih yang perlu dibahas untuk pergeseran kurva penawaran. Karena kalau misalnya mau dibahas semua, nggak akan selesai. Silakan yang mau screenshot atau mau foto dulu. Nanti ada kok siaran ulangnya kalau misalnya mau nonton lagi. Ya, bagus. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin permintaan, udah ngomongin penawaran. Maka ada kondisi di mana si produsen sama konsumen itu ketemu di pasar. Tahu pasar kan? Ya, pasar itu adalah tempat pertemuan antara konsumen sama produsen. Nah, ketika si konsumen sama si produsen itu ketemu ya kan, maka terjadi transaksi jual beli. Kapan sih transaksi jual beli terjadi? Transaksi jual beli itu terjadi ketika kondisi apa? Ada yang tahu nggak? Pernah lihat gambar ini nggak? Itu Ini kan equilibrium. ini supaya iya. Terjadi ini ada titik potong. Titik potong ini adalah titik equilibrium Equilibrium. atau keseimbangan ya. Ya, jadi setelah kita belajar permintaan sama penawaran, kita belajar yang namanya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana supply sama demand-nya itu berpotongan, bukan bersinggungan ya. Jadi di sini misalnya titik E atau equilibrium itu terjadi ketika Q equilibrium dan P equilibrium. Nah, nanti biasanya untuk soal-soal ujian mandiri itu bakal sifatnya kasus. Jadi kalau misalnya supply-nya itu geser ke kanan atau ke kiri, titik equilibriumnya gimana? Terus kalau misalnya demand geser ke kanan atau ke kiri, itu titik equilibriumnya kayak gimana? Betul-betulnya kayak gitu. Atau misalnya ditanyain berapa sih harga keseimbangannya dan kuantitas keseimbangannya. Itu kalian tinggal matematika biasa. Nanti pokoknya samain aja permintaan sama dengan penawaran. Atau ada model soal lain yang sifatnya dia ada pajak. Nah, ada intervensi pemerintah. Nanti itu lain lagi. Mungkin untuk lebih jelasnya bakal kita lebih enak ya kalau misalnya lihat langsung soalnya. Gimana? Setuju nggak? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke. Jadi abis ini kita langsung move aja ya ke latihan soalnya, sekalian review apa yang udah kita pelajarin sebelumnya juga. Sudah sampai mana sih pemahaman kita? Oke. Kita lihat soalnya. Soalnya bakal di display sama Kak aja. Belum.
Soalnya udah muncul belum teman-teman? Udah. Malah aku yang belum lihat. Nomor satunya belum muncul. Sebentar. Oh iya, oke. Udah kelihatan ya? Oke, jadi ini kayak biasa kita baca dulu ya petunjuknya. Jadi untuk petunjuknya itu untuk soal 1 itu pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Ini jadi untuk soal-soal biasa yang ada A, B, C, D, E, gitu kan. Terus kita suruh pilih salah satu yang benar jawabannya. Terus petunjuk B itu untuk soal tipe yang lain, yaitu kalau misalnya ada 2 pernyataan, atas pernyataan 1, bawah pernyataan 2. Opsi A itu kalau misalnya keduanya benar dan berhubungan. Terus kalau opsi B itu kalau misalnya keduanya benar tapi tidak berhubungan. Opsi C kalau misalnya benar salah. Terus opsi D kalau misalnya salah benar. Terus opsi E kalau salah. Terus petunjuk yang C adalah kalau misalnya di situ soalnya tipikal yang ada 4 hal atau 4 pernyataannya. Jadi ada pertanyaan dulu di atas, terus di bawah ada 4 hal biasanya. Kita suruh nentuin benar atau salah sih, gitu kan? Atau mana sih yang benar dari 4 hal itu? Kalau A itu kalau misalnya 1, 2, 3 benar, yang B kalau misalnya 1 dan 3 benar, dan kalau yang C adalah 2 dan 4 benar, yang D kalau misalnya 4 saja yang benar, dan kalau yang E juga semuanya benar. Kayak gitu. Oke. Ini standar sih sebenarnya. Basic, cuman biar nggak lupa. Lanjut, nomor 1. Nah, ini mungkin ada sebagian udah lihat ya di postingan channel Dinar All in One untuk soal nomor 1. Oke, kita baca bareng-bareng. Nomor 1, wabah corona telah menyebabkan banyak pekerja bekerja dari rumah atau WFH, work from home. Sisi positif dari kebijakan WFH ini adalah berkurangnya kemacetan dan polusi udara tentu saja ya, karena penggunaan kendaraan bermotor yang berkurang. Pernyataan berikut yang mungkin benar adalah A. Permintaan kendaraan bermotor meningkat. B. Kurva penawaran kendaraan bermotor bergeser ke kanan bawah, yang C, permintaan bahan bakar menurun. Yang D, harga kendaraan bermotor naik. Mana guys? C. Permintaan bahan bakar menurun. Kenapa kok C jawabannya? Karena jarang yang pakai motor. Iya, karena pemakai atau pengguna kendaraan bermotor itu berkurang, itu otomatis orang yang butuh bahan bakar juga bakal semakin sedikit, ya kan? Atau kebutuhan akan bahan bakar juga bakal turun. Maka permintaan bahan bakar bakal menurun. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 1? Ya, 3, 2, 1. Lanjut. Oke, next nomor 2. Oke, nomor 2. Udah kelihatan belum soal nomor 2, guys? Udah kelihatan. Soal nomor 2 ini adalah soal yang bersumber dari soal ekonomi SIMAK UI tahun 2019. Jadi baru banget tahun kemarin. Ini soal asli. Pertanyaannya, yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan adalah 1. Peningkatan teknologi. 2. Kenaikan harga barang tersebut. 3. Bertambahnya jumlah produsen. 4. Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP. 1, 3 B. 1, 3. B. 1. Peningkatan teknologi. Kenapa peningkatan teknologi bisa menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan? Jadi produsennya Lebih lebih buat barangnya lebih, harga teknologinya meningkat juga. Oke, karena tadi kemajuan teknologi mendorong efisiensi kegiatan produksi, sehingga dengan modal yang sama kita bisa produksi lebih banyak barang, ya nggak? Iya. Maka dengan kenaikan produksi itu kurva penawarannya bakal geser ke kanan. Betul. Terus tadi jawaban apa lagi? 3 ya, bertambahnya jumlah produsen. Ini aku mention tadi terakhir ya. Ketika jumlah produsennya semakin banyak, otomatis jumlah barang yang ditawarkan makin banyak. Karena setiap produsen tentu saja akan memproduksi barang atau menawarkan barang. Kenapa yang 2 enggak? Kalau yang kedua berarti pergerakan. Iya. Iya. Yang 2 itu pergerakan ya. Jangan sampai ketukar atau jangan sampai terjebak. Keren. 1 dan 3 jawabannya benar. Yang B berarti ya guys. Iya. Iya. Oke, next.
Soal 3. Ini soal Sinopoli tahun 2018. Kita mundur setahun. Para pemilik kendaraan bermotor antre untuk membeli bensin di pompa bensin atau SPBU setelah ada pengumuman dari pemerintah bahwa harga BBM akan naik pada keesokan hari. Yang harus benar atau salah? Benar. Benar. Oke, benar ya. Karena pemerintah ngasih tahu nih bahwa harga BBM bakal naik. Otomatis orang-orang pada mau beli dong ketika harganya masih murah nih sebelum naik. Jadi banyak yang antri. Jadi yang atas benar. Yang bawah, permintaan bensin akan naik apabila harga bensin turun. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar, karena sesuai dengan hukum Permintaan. 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 berhubungan atau Enggak. Enggak. kenapa enggak? Karena permintaan bensin akan naik apabila harga bensin turun itu bukan jadi penyebab gara-gara para pemilik kendaraan bermotor antri. Oke, good. Siapa tuh tadi yang ngomong keren. Ya, jadi benar ya. Benar-benar tidak berhubungan. Gimana ya? Oke. B. Next. Soal nomor 4. Ini juga soal simak dari tahun 2017 tapi kita lihat pernyataan demi pernyataan ya. Dari pernyataan yang atas dulu. Kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Benar atau Benar. salah? Benar. Benar. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa pendapatan konsumen menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan? Soalnya kalau pendapatannya meningkat, jadi dia kemauan dia untuk membeli barang jadi lebih. Kemauan atau kemampuan? Kemampuan. Iya, kemampuan ya. Jadi karena sekarang uangnya udah lebih banyak, otomatis kemampuan untuk membeli barangnya juga meningkat, ya kan? Jumlah barang yang bisa dibeli akan semakin banyak, otomatis permintaan suatu barangnya geser ke kanan. Tuh. Jadi yang atas benar ya, setuju semuanya. Yang bawah, faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan adalah penurunan harga barang itu sendiri dan kenaikan pendapatan konsumen. Benar? Salah. 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 Kenapa salah? Penurunan Ada harga barang pergerakan. itu sendiri pergerakan. Pergerakan. Iya, karena di situ kita ngomongin menggeser, tapi ada penurunan harga barang itu sendiri. Ada faktor harga barang itu sendiri. Gimana harga barang itu sendiri itu ngaruhnya ke pergerakan ya, bukan pergeseran. Sip. Sesuai yang nama yang aku bilang, soal-soal kayak gini tuh sebenarnya ya atau soal-soal yang menggeser menggerak itu kan harus tahu bedanya. Kenapa? Karena ini biasanya tuh muncul untuk menjebak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lupa menggeser menggerakkan otomatis kan bener-bener aja nggak sih yang bawah. Tapi aku salut banget sama kalian karena begitu ketemu soal yang kayak gini langsung nggak terjebak. Keren. Jadi jawabannya adalah C. benar salah ya. C. 2017. Oke. Soal nomor 4 udah. Lanjut nomor 5. Oh iya, ini sedikit informasi atau fun fact buat kalian. Soal yang tadi itu muncul di SIMAK UI tahun 2017 dan muncul juga di soal ekonomi SIMAK UI tahun 2016. Jadi muncul di 2 tahun berturut-turut dan kalian bisa lihat di sini soalnya persis sama. Ini sebenarnya soal yang apa ya? Dibilang gampang ya gampang, susah atau enggaknya itu tergantung. Gitu. Tergantung kalian ingat atau enggak, kalian memahami konsepnya atau enggak. Tapi menurut aku soal inilah soal-soal gampang yang banyak memakan korban atau menjebak ya. Jadi makanya muncul tahun 2016 dan muncul 2017. Jadi saran aku hati-hati untuk membaca soal ujian mandiri apapun. Jadi baca dan perhatikan kata demi kata. Karena setiap katanya bermakna. Gitu ya teman-teman. Oke. Lanjut. Soal nomor 5. Kenaikan jumlah penduduk akan menggeser kurva permintaan. Benar atau salah? Benar. 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 Gimana ceritanya? Soalnya Penduduknya semakin banyak berarti permintaannya juga bertambah. Oke. Kalau misalnya jumlah penduduk banyak, setiap penduduk kan butuh barang ya, punya kebutuhan otomatis, punya atau menghasilkan permintaan. Nah, permintaan ini secara kumulatif akan menaikkan jumlah permintaannya sehingga kurva permintaannya bergeser, yaitu ke kanan ya pada tepatnya. Jadi benar.
geser kalau bukan gerak, tenang aman. Yang bawah, faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan adalah harga barang itu sendiri dan jumlah penduduk. Benar apa salah? Salah. Salah. Oke, good. Ini sengaja aku bikin variasi soal kayak soal nomor 4, tapi beda case aja. Tapi ini ya sama-sama ada harga barang itu sendiri yang nyelip di situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya jumlah penduduk itu benar menggeser kurva, tapi harga barang itu sendiri itu menggerakkan. Jadi jawabannya benar, salah. Itu yang C. Oke. Lanjut. 6. Kita masuk ke soal nomor 6 yang bersumber dari soal ekonomi SIMAK 2015. Jika harga suatu barang meningkat dan mengakibatkan permintaan barang lain turun, kedua barang tersebut bersifat komplementer. Barangnya komplementer katanya. Benar nggak? Salah. 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 Harusnya gimana? Kalau barang komplementer harusnya kalau harga suatu barang meningkat, otomatis harga barang lainnya juga meningkat karena kan barang pelengkap dipakainya secara bersamaan. Yakin. Baca coba ulang. Jika harga suatu barang meningkat dan mengakibatkan permintaan barang lain turun, kedua barang tersebut akan bersifat komplementer. Kalau yakin nggak apa-apa, ngetes saja. Yakin. Benar. Langsung diem. Jadi iya, jadi ketika harga suatu barang itu naik, otomatis kita lihat dulu aja nih, misalnya barang kita sendiri dulu, ya kan? Misalnya ada suatu barang X, gitu. Harga barang X naik, otomatis permintaan barang X turun, ya. Nah, kita lihat barang satunya. Kalau misalnya barang satunya ikut turun, berarti penurunan permintaan barang satunya itu turun gara-gara penurunan permintaan barang yang X ini. Yang artinya apa? Si X dan barang itu adalah komplementer. Jadi benar apa salah tuh? Benar ya, yang atas. Bentar, belum paham. Oke, ulang ya. Jadi gini, bedain barang komplementer sama substitusi. Pertama, barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Ya nggak? Kalau barang substitusi itu adalah barang pengganti. Gitu. Kalau misalnya contohin barang substitusi. Barang perlawanan. Oke, contoh ya barang substitusi. Misalnya ada daging sapi sama daging kambing. Oke. Kalau misalnya daging sapi harganya naik, otomatis orang lihat sapi gimana? Mahal atau murah? Mahal. Okay. Orang lihat sapi mahal, orang nggak. Oh iya, udah paham. Ya kan, pindah ke kambing. Ketika harga satu barang itu naik, maka barang lain ikut naik. Oh. Jadi kalau substitusi itu positif. Ini komplement soalnya permintaan barang lainnya turun. Kalau misalkan harga barang lainnya turun, baru itu naik. Baru itu substitusi. Oh iya. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya substitusi itu ingat aja kalau misalnya satu naik, yang lain naik juga. Gitu. Harganya naik, jumlah barang yang diminta yang lain naik. Atau ingat aja kalau misalnya harganya naik, orang pada pindah ke substitusinya. Kayak gitu. Pernyataannya ngejebak nih. Nah, jadi perhatian lagi nih. Jika harga suatu barang meningkat dan mengakibatkan permintaan barang lain turun, gitu kan? Berarti ini harga suatu barang X misalnya meningkat, mengakibatkan permintaan barang lainnya turun. Gitu. Jadi tadi contohnya kalau misalnya barang X itu naik harganya, barang X itu kan bakal turun yang diminta, ya nggak? Nah, kenapa sih suatu barang itu ikut turun juga gara-gara X turun? Otomatis dia melengkapi dong, ya nggak? Bukan substitusi. Karena kalau substitusi harusnya yang satunya itu naik. Contohnya kayak kopi sama teh atau kopi sama teh, sorry. Misalnya kopi sama gula, teh sama gula gitu kan. Kalau misalnya harga gula naik gitu kan, otomatis wah gue mau bikin teh harus butuh gula nih. Kalau gue aja sekarang nggak mampu beli teh gitu kan, otomatis ngapain beli teh gitu. Atau misalnya harga kendaraan misalnya naik gitu kan. Harga kendaraan naik, orang mikir-mikir kalau mau beli kendaraan, sekarang kendaraan mahal. Kendaraan jumlah yang dimintanya turun, ya enggak?
jumlah kendaraan sekarang yang di masyarakat turun, otomatis untuk pembelian bahan bakar gimana? Turun juga kan, kayak gitu. Jadi harga motor naik, bahan bakar yang diminta bakal turun, kayak gitu. Aman? Kalau masih bingung bilang aja, nggak apa, biar diulang. Aman, aman. Aman. Yang lain? Aman. Aman. Oke, serius ya. Sebenarnya untuk barang komplementer sama barang substitusi itu ada yang namanya elastisitas silang. Jadi kalau misalnya barang substitusi itu elastis silangnya positif, kalau barang komplementer elastis silangnya itu negatif. Semua rencananya nanti itu akan ada sesi kelas tersendiri untuk membahas elastisitas secara keseluruhan. Elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, elastisitas silang, elastisitas pendapatan, dan lain-lain lah pokoknya banyak. Oke, lanjut. Berarti yang atas benar ya? Ya benar. Iya benar. Oke, aman. Yang bawah lanjut. Sesuai hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, ceteris paribus, permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang sehingga kurva permintaannya bergeser ke kiri. Benar atau salah? Benar, benar. Salah. Ayo, baku hantam dulu, benar atau salah? Ayo, ada perbedaan benar. Salah. Kenapa benar, kenapa salah? Ceteris paribus kan faktor lain dianggap tetap kan. Iya, ceteris paribus itu adalah kondisi di mana kalau ceteris paribus adalah kondisi di mana faktor-faktor lain itu dianggap tetap atau konstan atau tidak berubah ya. Jadi yang berubah itu cuman yang dibilang di soal aja. Soalnya bilang kalau misalnya harga suatu barang itu naik, berarti di sini adalah satu-satunya yang berubah adalah harga barang itu. Oh, Permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang sehingga kurva permintaan gitu kecil. Salahnya kenapa guys? Yang benar, yang benar-benar kenapa? Bergeser. Benar berarti. Benar, ya? Gara-gara bergeser. benar gak sih? Oke, jadi Oh iya bergeser. Kan permintaannya berkurang, bergeser ke kiri. coba ingat-ingat lagi, ada bergerak, ada bergeser. Harusnya bergerak kan? Harusnya bergerak. Nah, ya hati-hati Oh ya. iya, Itu kan harga ya? kan harga suatu barang. Gitu. Itu kan faktornya berarti harga kan. Kalau harga suatu barang itu berarti ngaruhnya ke pergerakan. Pergerakan. Bergeser. Salah berarti. Korban pertama soal si bahu. Hati-hati ya guys. Tuh. Jadi yang atas benar, yang bawah salah ya. Apa tuh jawabannya? C ya? Yap. Iya. Hati-hati. Oke, aman? Ada yang mau ditanyain nggak yang bawah? Terutama. Lanjut. Lanjut. Oke, next. Setuju Kak. Zoom tolong Kak, nama page. Oke. Faktor kelihatan nggak teman-teman? Atau kurang besar? Kelihatan. Kelihatan. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Ini soal SIMAK UI tahun 2012. Katanya yang ditanya adalah faktor apa yang mungkin dapat menyebabkan pergeseran kurva suplai dari S0 ke S1 seperti yang digambarkan pada grafik di atas. Coba lihat grafik ini. Dari S0 ke S1 itu namanya apa? Pergeseran kurva suplai ke kiri ya. Yang artinya apa? Suplainya itu turun tingkat penawarannya. Ya udah, tinggal lihat. Ayo, yang mana jawabannya? A. Perubahan selera konsumen. B. Perubahan pendapatan konsumen. C. Perubahan selera konsumen. D. Yang A. Kenaikan barang. E. Kenaikan harga. A. A apa? E. Apa? Bentar. Bentar. Iya. Kalau selera konsumen itu di demand. Ini kan supply. Oh iya. Iya, tadi seperti yang aku bilang di awal-awal ya. Ingat aja kalau kita ngebahas demand, itu kita ngomongin konsumen.
Kalau kita ngebahas supply, berarti kita ngomongin produsen. Semenjak soal ini dibacakan, itu adalah yang ditanya pergeseran kurva supply. Berarti kita abaikan aja nih yang berhubungan sama konsumen. Ya. Yang A secara konsumen pasti bukan, karena berhubungan sama konsumen. Yang B pendapatan konsumen pasti bukan, karena berhubungan sama konsumen. Itu demand kan garupnya. Yang C peningkatan harga barang, yang D Itu itu pergerakan. movement. Ya kan, movement, bukan pergeseran. Otomatis jawabannya masih yang E. Ya udah, kita tinggal cek yang E, kenaikan biaya produksi. Oke, jadi kalau misalnya biaya produksi naik, otomatis jumlah output yang bisa diproduksi oleh si produsen dengan modal yang sama itu bakal semakin sedikit dong, ya nggak? Dengan produsen itu memproduksi semakin sedikit, maka supply-nya bakal geser ke kiri, tingkat yang lebih rendah. Jadi benar jawabannya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ingat aja sudut pandangnya. Pertama. Sama yang kedua, pergeseran sama pergerakan itu beda fakta. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 7? Jangan langsung pusing ya begitu lihat kurvanya. Karena soalnya nggak susah. Oke. Yang bertanya, silakan kalau bertanya. Nggak ada. Kalau nggak ada, next nomor 8. Nomor 8 ini soal SIMAK UE tahun 2014. Faktor yang tidak menggeser kurva permintaan telepon seluler atau HP merek Nokia ke kanan adalah A. Penurunan harga HP merek Nokia, B. Penurunan harga pulsa HP, C. Kenaikan harga HP merek Samsung, D. Kenaikan pendapatan konsumen, yang E. Peningkatan jumlah penduduk. Yang mana guys? Yang mana guys? Yang E ya. Kenapa yang E? Coba. Faktor yang tidak menggeser kurva permintaan telepon seluler HP merek Nokia ke kanan. Ingat ya, di sini ada kata tidak. Yo. Yang A dong. Ya. Nah, tadi ada yang bilang nih A, ya kan, Paik sama Bella. Oke, jadi gini. Kita kalau misalnya untuk soal-soal kayak gini ya, kalau misalnya kalian ragu, kalian coba perhatiin opsi per opsi. Misal dari yang A dulu. Penurunan HP merek Nokia. Terus kalian pertanyain tuh opsi yang A, penurunan HP merek Nokia itu bikin kurva permintaan telepon seluler merek HP merek Nokia itu geser nggak sih? Di sini aja udah jelas kan, penurunan harga. Berarti ini adalah faktornya harga kan, harga barang itu sendiri. Kalau misalnya harga barang itu sendiri itu ngaruhnya ke Pergerakan. bukan pergeseran. Berarti jawabannya yang A. Gitu. Kalau misalnya kalian udah yakin, langsung jawab aja yang A. Tapi kalau misalnya nggak yakin, coba kita lihat opsi B, C, D, E-nya ya. Yang B, penurunan harga pulsa HP. Enggak. Kalau misalnya pulsa HP itu harganya turun, otomatis orang bisa beli pulsa lebih banyak, ya nggak? Permintaan pulsa naik, ya nggak? Semenjak pulsa itu adalah barang komplementer dari HP, maka otomatis gimana? Kalau misalnya harga pulsanya turun, maka HP-nya gimana? Bakal naik juga kan? Karena komplement. Gitu. Karena sekarang, wah, untuk punya HP, beli pulsanya murah, ya nggak? Otomatis orang-orang nggak ragu lagi untuk punya HP kayak gitu. Jadi benar, kalau harga pulsa turun, maka kurva permintaan teleponnya bakal lagi ke kanan. Yang C, kenaikan harga HP merek Samsung. Samsung sama Nokia itu barang Substitusi. substitusi apa komentar? Substitusi Ya kan, sama-sama HP. Kalau misalnya harga HP Samsung naik, apa yang terjadi pada merek Samsung? Nokia. Enggak, Samsungnya dulu. Kenaikan Samsung naik berarti di permintaannya turun. Ya kan, maka permintaan HP Samsung bakal turun. Kemana para pembeli Samsung? Nokia. Ke Nokia kan, pindah. Maka HP Nokia bakal geser ke kanan. Berarti yang C juga benar, bukan yang faktor yang tidak ya. Yang D, kenaikan pendapatan konsumen jelas. Kalau konsumen sekarang pendapatannya naik, otomatis
akan banyak yang mampu beli HP Nokia, makanya satu karena kayak yang terakhir peningkatan jumlah penduduk. Lagi-lagi balik lagi ke konsep setiap orang itu punya kebutuhan. Salah satunya lah kebutuhan sekunder apa primer HP. Sekunder ya kan. Nah, ketika setiap penduduk punya kebutuhan sekunder, otomatis secara kumulatif jumlah penduduk akan mempengaruhi kebutuhan terhadap HP, sehingga kurva permintaannya bakal geser ke kanan gitu. Jadi jawabannya yang A ya, karena yang A itu bukan faktor penggeser tapi penggerak. Oke, aman? Ada yang mau tanyain? Nomor 8? Nggak ada? Lanjut. Lanjut, oke, next. Gila. Nomor 9, Simak UI tahun 2014. Hukum permintaan dapat dinyatakan dengan kalimat berikut, yaitu, kelihatan nggak teman-teman soalnya? Dan opsinya. Kelihatan, Kak? Kelihatan, oke. Silahkan dipilih. Yang D. Yang D. Jika harga meningkat, kuantitas permintaan turun. Ceteris paribus. Benar atau salah? Gimana teman-teman yang lain jawab apa? Ih, gua diem nih. Gimana yang lain? A. Jika harga meningkat, permintaan turun. Ceteris paribus. Yang mana ayo? A apa? D. Yang A sama D kan beda, ada kata kuantitasnya doang ya. Ya kan? Yang A jika harga meningkat, permintaan turun, ceteris paribus. Yang D jika harga meningkat, kuantitas permintaan turun, ceteris paribus. Yang mana tuh? Yang benar yang D, karena kan di kurvanya itu ada P sama Q. P itu price, Q itu kuantitasnya. Iya. Jadi benar, aku setuju sama Faik untuk soal nomor 9, itu jawabannya yang D. Jika harga meningkat, kuantitas permintaan turun, ceteris paribus. Jadi kuantitasnya yang turun, bukan permintaannya. Karena kalau kita udah ngomong permintaan yang turun atau permintaan yang naik, itu kita udah ngomongin yang namanya shifting atau pergeseran kurva. Sementara kalau misalnya kita ngomongin harga, maka yang terjadi apa? Pergerakan. Oke. Jadi yang berubah cuma kuantitas permintaannya dong. Jadi jawabannya yang D ya guys, hati-hati. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjut Kak. Nah, nomor 10. Ini kita udah masuk soal yang hitungan. Ini Simak UI tahun 2013. Diketahui kurva penawaran 5P sama dengan 220 minus QD atau Q demand ya. Dan fungsi permintaannya 3P sama dengan QS plus 20. Jadi kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan adalah sok mangga. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Disama denganin. Iya, tadi yang aku bilang keseimbangan pasar adalah kondisi di mana permintaannya sama dengan penawaran. Maka ini tinggal kalian sama denganin aja permintaan sama dengan penawaran. Tadi apa soalnya? Muncul nggak guys soalnya di kalian? Disitu kan fungsi penawarannya 5P sama dengan 220 min QD ya. Sama dengan 220 minus QD. Terus fungsi permintaannya adalah 3P sama dengan US plus 20.
Ini aku ganti display ke papan tulis aja gimana? Biar papan tulisnya kayak gede. Atau mau coba sendiri dulu? Halo, guys. Pengen nyoba sendiri dulu, Kak. Oke, lanjut sendiri. Start. Kabarin ya kalau udah ketemu atau ada kesulitan. Dapat, Kak. Dapat. Berapa? Berapa I? Aku E. P sama dengan 30, Q sama dengan 7. Nah, cara-caratan kamu rapi nggak? Enggak sih, E. Cara rapi di display aja, biar aku ngerasa gitu juga. Oke. Bisa nyalain kamera nggak ya? Sana. Bisa bentar. Nah, coba. Ngasih. Cara kamera belakang gimana sih? Di Flip. di mana ya? Kamera depannya taruh belakang. Bisa diputar kok harusnya. Switch kamera tuh. Oh, bisa? Titik tiga. Karena titik 3 di kanan atas. Oh iya. Terus switch kamera. Nah, ini. Nah, Kelihatan nggak? kelihatan. Coba jelasin nih ke teman-temannya, ayo. Jadi kan kalau kalau equilibrium itu kan pasti titiknya sama ya, berarti Ki D sama dengan Ki S. Nah, yaudah dijadiin dulu Ki D sama dengan 220 min 5P. Terus Ki S-nya sama dengan 3P min 20. Tinggal sama denganin aja. Jadi 220 min 5P sama dengan 3P min 20. Ntar dapat P-nya berapa. Habis dapat P-nya berapa, masukin ke persamaannya, jadinya dapat Ki S-nya. Kan Ki S sama dengan Ki D, berarti Ki S-nya 70, Ki D-nya juga 70, jadinya gitu. Bener gak sih? Betul. Saya coba display ke papan tulis. Oke. Nah, lanjut untuk oke. Ini aku review lagi untuk yang dikerjain Pak. Sebenarnya yang dikerjain Pak itu udah benar. Cuman mungkin coba aku kasih langkahnya gimana ya, dari yang kosong, benar-benar kosong. Kalau tadi kan kayak udah kelihatan banget sih stepnya dari ujung sampai ujungnya. Jadi pertama di sini kan dikasih tahu ya, dua fungsi, yaitu fungsi permintaan, demand, sama penawaran atau supply. Nah, di sini fungsi demand-nya masih dalam bentuk 5P sama dengan 220 minus QD. Terus kalau misalnya fungsi penawarannya dalam bentuk 3P sama dengan QS plus 20. Nah, sementara kalau misalnya kita mau ngomongin equilibrium atau keseimbangan pasar, itu adalah kondisi di mana demand-nya sama dengan supply-nya. Sebenarnya kalian punya dua opsi. Kalian boleh nyamain harganya, boleh nyamain Q-nya. Nah, cuman kan di sini masih 5P, di sini masih 3P. Ya. Nggak bisa tuh disamain, jadi harus sama P.
Atau opsi pertama itu kalian bisa jadiin 5P nya jadi P, itu dibagi 5. Terus 3P ini jadiin P, berarti dibagi 3. Kedua rows sama-sama dibagi 5, sama kedua rows harus sama-sama dibagi 3. Itu opsi 1. Cuman kan kayaknya ribet ya, dan nanti jadi jelek gitu kan angkanya. Opsi kedua itu yang dilakukan sama Pak Ik. Kalian tinggal pindah ruasin aja key-nya. Karena di sini key-nya sama-sama udah 1 variabelnya. Untuk yang 5P sama dengan 220 minus QD, QD-nya kalian geser ke ruas yang kiri, maka negatif jadi positif kan, QD. Nah, terus 5P-nya ini pindahin ke kanan, ini 220 minus 5P. Nah, terus yang bawahnya lakukan hal yang sama. Cuman kalau di yang bawah ini kan QS-nya udah positif ya. Jangan QS-nya kalian geser ke kiri, nanti jadi negatif. Mendingan si 20-nya aja geser ke kiri. Maka jadinya 3P 20 positif geser ke kiri jadi negatif minus 20 sama dengan QS. Kayak gini jadi. Nah, abis itu kan yang ditanya adalah harga sama kuadrat equilibrium atau keseimbangan ya. Equilibrium. Ini pakai Q boleh pakai kaput. Equilibrium itu kondisi ketika Q demand sama dengan QS. Q demand kalian adalah 220 minus 5P. QS kalian adalah 3P minus 20. Ya udah, ini tinggal pindahin ruas aja. Yang P kalian gabungin sama yang P, yang nggak P gabungin sama yang nggak P. Yang punya P gabungin sama yang punya P, yang nggak punya P digabungin nggak punya P juga. Di sini sebisa mungkin kalian pindahin yang negatif ke seberangnya biar lebih gampang ya. Nih 220 kan udah positif, ya udah biarin aja 220 sini. Ini minus 20 negatif, pindahin ke seberangnya jadi plus 20. Sama dengan minus 5P kan negatif ya, pindahin ke seberangnya. Berarti di sini 3P tulis lagi plus 5P. Terus habis itu tinggal jumlahin biasa. 220 tambah 20 berapa? 240. 3P plus 5P adalah 8P. Maka P adalah 240. Kepotong ya, 240 dibagi sama 8. Berapa tuh? 24 aja bagi 8. 3 kan? Maka P-nya adalah 30. Nah, kita udah dapat ini. P equilibrium sama dengan 30. Saran dari aku, kalian jangan buru-buru. Udah benar-benar, misalnya udah merasa bisa nih, wah gue juga bisa nih kalau misalnya P-nya udah dapat 30, pasti dapetin Q-nya gampang. Tapi hati-hati, kalau misalnya di ujian masuk PTN, kalian bukan dituntut untuk menjawab benar saja, tapi juga menjawab benar dan tepat. Benar dan cepat maksud aku. Jadi ketika kalian udah dapat P equilibrium 30, jangan langsung nyari key-nya, tapi lihat opsinya dulu. Coba tadi sekali lagi opsinya. Kalian lihat opsinya dulu. Tadi kan kita dapat P equilibrium 30 ya. Udah muncul. Nah, di opsi, lihat. A, P-nya 10, Q-nya 170. B, P10, Q 110. Yang C, P15, Q 25. Yang D, P20, Q 110. Yang E, P30 dan Q sama dengan 70. Nah, sebenarnya dengan kalian punya P equilibrium aja yang 30, kalian udah bakal dapetin jawabannya yang E. Kenapa? Karena P-nya yang 30 cuman yang E doang. Jadi, hemat waktu. Tapi kalau misalnya nanti di opsinya yang P-nya sama dengan 30 itu ada 2 opsi, nah baru tuh kalian harus nyari Q-nya. Diapin lagi. Nah, untuk nyari Q-nya, itu kalian masukin P equilibrium kalian atau P keseimbangan kalian ke salah satu fungsi. Boleh ke supply-nya, boleh ke demand-nya. Misalnya kalian masukin ke yang ini deh, nah ya, ke supply-nya. Berarti kan 3 dikali P, P-nya 30 minus 20 sama dengan QS kan. Berarti 30, 3 kali 30, 90 kurang 20, 70. QS-nya 70. Jadi sesuai juga sama opsi yang P30, Q sama dengan 70. Gitu sih. Untuk soal-soal kayak ini sebenarnya nggak terlalu sulit karena tinggal samain aja. Dan ya tadi paling tips dari aku, jangan benar-benar kalian merasa bisa terus kalian lanjutin sampai habis dibabat terus, tapi pinter-pinter lah gitu kalian menjawab soal.
Oke, ada pertanyaan nggak untuk nomor berapa tuh tadi? 8 ya? Eh, silakan yang mau screenshot. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada lanjut. Lanjut Kak. Oke. Tapi keren banget sih tadi baik ya, udah ketemu. Teman-teman yang lain nyoba juga nggak tuh tadi? Nah, nomor 11. Ini mirip-mirip kayak nomor sebelumnya, tapi ada pajak ya, sebesar 10 yang dikenakan. Nih, ini soalnya. Fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 100 minus 2Q, dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan minus 60 plus 2Q. Jika terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit, maka pajak yang diterima pemerintah adalah, nah, ada yang bisa nggak? Lupa Kak rumusnya. Lupa rumusnya. Oke, aku nanya dulu sama kalian. Kalau misalnya pajak ngaruhnya ke supply, ke penawaran, atau ke demand, ke permintaan? Supply. Supply. Oke. Ngaruhnya gimana? Menaikkan harga, Pajaknya naik, penawarannya turun. tapi ke supply gimana? Harganya jadi naik. Harganya jadi lebih mahal. Oke, jadi ngaruhnya pertama bener, itu ngaruhnya ke supply atau ke penawaran. Jadi ketika ada pajak, otomatis harganya jadi lebih tinggi. Misalnya kalian mau jajan nih, ya kan? Kalian melihat di menunya 10.000, oh, lagi 10.000 nih, gitu kan? Punya duit 10.000 ya kan? Beli 10.000 ya. Nah, terus katanya ada PPN, misalnya pajak tambahan nilai, yang kalian harus bayarin jadinya lebih dari 10.000. Nah, kira-kira kayak gitulah bayangannya. Jadi ketika ada pajak, harganya jadi lebih tinggi. Jadi di sini kalau misalnya kalian punya pajak, maka pajak akan menambahkan ke harga. Ntar aku salin dulu, soalnya aku hapus dulu. Kita kerjain bareng-bareng. Oh iya, sebenarnya untuk soal-soal kayak gini, ini kan ditanya adalah pajak yang diterima sama pemerintah ya. Berarti pertama kan harus nyari equilibrium biasanya dulu. Baru equilibrium setelah pajak. Nah, oke, kalau dilihat 100 minus 2 sama udah display papan tulis kan. Oke. Aku dapat Kak. Oh, dapat. Gimana Ik? Nggak tahu sih tapi ini nalar aja. Berapa jawabannya? 400. 400. Gimana cara nyarinya? Tadi pakai apa sih namanya equilibrium tadi, nyari key-nya aja. Jadi ntar kan tadi kan kalimatnya tadi dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Nah, kalau key-nya dapat, key-nya berapa? Kali 10 aja key-nya. Berarti pajak yang didapat pemerintah segitu. Nah, sebenarnya untuk logikanya udah lumayan ya. Jadi salah maksudnya ya? Maaf nih. udah benar kalau misalnya pajak yang diterima pemerintah ada nilai pajaknya dikali sama key-nya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah key mana yang kita pakai? Key sebelum pajak apa setelah pajak? Nah, itu. Oh iya, dia ada 2 ya. Iya. Lanjut Kak. Tadi yang supply mana yang demand mana ya? Yang supply yang 100 minus 2. Kenapa Kak? Tadi soal. Enggak, soal. Bentar, aku lupa soal. Permintaan yang 100 minus 2. Ya. Oke.
Nah, tadi gue bilang kita harus nyari equilibrium dulu kan. Itu adalah demand-nya sama dengan supply-nya. Boleh Q-nya, boleh P-nya yang disamain. Karena di sini udah di provide P, udah dikasih tahu P, ya udah lagi P demand sama dengan P supply juga. Berarti 100 minus 2 Q sama dengan minus 60 plus 2. Berapa nih? Kita keluar ya, minus 60-nya ke kiri. Berarti 100 plus 60. Terus minus 2 Q-nya pindah ke kanan. 2 Q plus 2. Nanti ini 160 plus 4 Q ya. Q-nya adalah 160 bagi 4. 40 kan. Nah, udah dapat Q-nya, kita cari P-nya. Dengan cara masukin Q yang sama dengan 40 ke permintaan atau supply-nya bebas. Misalnya ke permintaannya. Berarti P sama dengan 100 minus 2 kali 40. Berarti 100 dikurangin 80. Dapatnya berapa? 20 ya. Nah, ini kalian simpan Q equilibrium sama P equilibrium mula-mulanya kalian simpan. Ini aku simpan sini ya. P equilibriumnya adalah 20 sama Q equilibriumnya 40. Ini aku hapus. Nah, habis itu aku harus nyari equilibrium ke supply-nya. Ya. Dan kita juga harus sepakat kalau misalnya pajak itu akan mempengaruhi harga menjadi lebih tinggi. Ya. Berarti kalau misalnya kita punya awalnya P sama dengan minus 60 plus 2 I. Terus akan mau nyari P setelah pajak, harga setelah pajak. Jadi minus 60 plus, nah ini juga buka kurung Q plus pajaknya. Pajak kan T ya, namanya atau X. Jadi PT sama dengan minus 60 plus 2 Q plus 10. Kenapa ini aku kasih kurung? Karena logikanya gini. Pajak itu dikenakan untuk setiap harga, untuk setiap barang kan. Makanya ini melekat kepada Q-nya. Gitu. Jadi kita bakal dapat harga setelah pajak adalah minus 60 plus 2 Q plus 20. Ini kali ke dalam. 2 kali Q, 2 Q. 2 kali 10, 20. Maka PT adalah minus 60 plus 20 itu minus 40 ya. Minus 40 plus 2 Q. Jadi pertama-tama kalian cari dulu nih harga setelah pajak atau PT. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut nyari keseimbangan baru menggunakan harga setelah pajak. Yang mau screenshot dulu ya. Mau aku hapus. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Karena terbatas papan tulis. Maaf ini. Nah, selanjutnya kita nyari keseimbangan atau equilibrium setelah pajak. Konsepnya masih sama, demand sama dengan supply. Tapi hati-hati kita pakai demand yang baru, demand setelah pajak. Berarti kalau misalnya di sini PDT, yang baru adalah, yang di lama adalah PD karena PS, yang di baru berarti PDT, maksudnya P demand setelah tax atau pajak sama dengan PS. Kok demand yang taxnya, aku ulang ya. Jadi kalau kita punya equilibrium setelah pajak, itu kita sama denganin demand-nya dengan supply-nya, tapi yang setelah pajak. Supply-nya yang setelah pajak, bukan demand-nya. Sorry ya. Jadi kalau di sini PD sama dengan PS, di sini PD sama dengan PS after tax. PS. PD-nya itu tetap 100 minus 2 Q. Nah, PS-nya kita ganti jadi minus 40 plus 2 Q. Terus ini pindah ruas, berarti 100 plus 40 ya. Minus 40 pindah ke kiri, terus ini minus 2 Q-nya pindah ke 2 Q. Ini hapus.
Berarti kita bakal dapat 140 sama dengan 4 Q. Maka Q-nya adalah 140 bagi 4. Berarti 70 bagi 2, 35 ya. Kita bakal dapetin Q equilibrium after tax sebesar 35. Habis itu ngapain? Kita nyari P equilibrium after tax atau setelah pajak. Dengan cara masukin si 35 ini ke demand-nya atau ke supply tapi yang setelah pajak. Sorry. Iya benar sih. Kita masukin ke yang demand-nya aja deh, biar aman. 35 masukin ke 100 minus 2. Berarti 100 minus 2 dikali 35. 100 dikurangi 70 dong. Berapa outputnya? 30. Nah, terus sudah dapat keseimbangan lama sama keseimbangan baru. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya, tadi aku bilang, kita pengen lihat penerimaan pajak buat pemerintah. Otomatis kita ngelihat Q yang baru apa yang lama? Q yang baru kan. Jadi kita pakai Q after tax yang 30. Nah, pajak yang dikenain buat produsen, yang dikenain buat konsumen itu sama atau enggak sama yang diterima sama pemerintah? Pertanyaan. Gimana? Maksudnya Kak? Nih, kan tadi kita udah dapat Q setelah pajaknya 35. Ya. Terus kita punya kita tahu kalau misalnya pemerintah ngenain pajak sebesar 10. Ya kan? Ya. Ya. Nah, apakah pajak yang diterima pemerintah itu 10 kali 35 atau bagaimana cara mencari? Kayaknya nggak sesimpel itu deh Kak. Opsinya ada apa aja sih? Coba kita lihat. Udah muncul belum sih? Iya, aku nggak bisa lihat soal. Bentar guys. Kalau misalkan tinggal dikaliin berarti D dong. Kalau tinggal dikaliin ya bener ya. Oke, terus kalau misalnya nggak dikaliin, cara lainnya adalah kalian lihat selisih harganya dari harga yang baru, dari harga yang lama sama yang baru. Udah silakan kita ditutup lagi. Oke, nah di sini kita lihat, kita punya keseimbangan harga yang lama 20 kan, setelah pajak. Setelah pajak kita punya keseimbangan yang baru, yaitu sebesar 30. Nah, ini kita lihat selisihnya dari 20 ke 30, itu kan 10. Nah, 10-nya ini adalah pajak yang diterima pemerintah untuk setiap unitnya. 10-nya tinggal kalian sama QET-nya. 10 kali 35, 350. Jawabannya 350. Maksudnya selisihnya gimana Kak? Jawabannya yang D. Ini harga yang lama sama harga yang baru. Nah ya selisihnya kan 10. Berarti tinggal dikaliin 10 itu pajak. Ya berarti tinggal dikaliin sama equilibrium. Oke. Sama 350. Dah. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita next ke soal berikutnya. Next. Nggak ada? Tinggal yang lain. Anissa, Feren, Mumun, Anissa, Rianda, Cica. Cica apa Caci tadi? Cica ya. Kalau nggak ada, aku next.
Next Ada Kak. nih. Ya udah, yuk next deh. Oke, sip. Nomor berikutnya. Nomor 12. Anda sangat suka makan bakso super pedas. Manakah faktor-faktor di bawah ini yang tidak akan menggeser kurva permintaan Anda terhadap bakso? Ya, silakan jawab teman-teman. Yang suka bakso nih, ayo harus bisa lah. Siapa yang suka bakso? Aku suka bakso. Oke. Tapi aku nggak suka pedes misalnya. B. Siapa yang jawab B itu tadi? Kenapa B? B. Soalnya kan Harga kalau itu harga jadi gerak. menggerak ya, gerak. Iya, benar. Jadi lagi-lagi ini adalah cuman dituntut untuk tahu konsep pergeseran sama pergerakan. Jadi jawabannya yang itu. Berarti nggak ada masalah ya untuk nomor 12. Yang bisa dilanjut kan? Nomor 13. Soal SIMAK tahun 2013, faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri adalah, yuk, yang mana teman-teman? E. E. Yang E. Yang E, peningkatan upah tenaga kerja. Kenapa tuh kok peningkatan upah tenaga kerja bisa menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri? Soalnya termasuk ke Karena modalnya jadi ke upah, terus quantity yang dihasilkan jadi lebih sedikit jadinya. Iya, jadi kan asumsinya ceteris paribus ya. Asumsinya adalah modalnya tetap, ya kan? Dengan modal yang tetap, kalau upah tenaga kerja naik, berarti biaya produksinya bakal naik. Gitu. Dengan modal yang sama, kita bisa produksi barang lebih sedikit sekarang, karena upah tenaga kerjanya atau biaya produksinya naik. Kalau misalnya outputnya turun, otomatis pergeseran kurva penawarannya itu ke kiri, bukan ke kanan. Itu yang ingat aja, kalau misalnya penawaran itu kan berhubungan sama produsen. Berarti kalau misalnya produsen berhubungan sama biaya produksi. Biaya produksi berhubungan sama harga faktor produksi. Salah satunya adalah tenaga kerja. Harga tenaga kerja itu direfleksikan oleh upah. Kayak gitu. Lanjut. Bener ya, ini aja bener. 14. Kurva penawaran mobil merek Honda akan bergeser ke kanan. Gila. Mau merek Honda beneran tuh ada sound effect. Ya, nomor 14. 2 dan 4. 2 dan 4. 4. Iya, 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, 2 dan 4. Kita lihat nomor 4. Teknologi produksi meningkat. Pengaruhnya tadi gimana kalau teknologi? Kuantitas yang dihasilkan lebih banyak. Ya, kalau teknologi produksinya meningkat, semakin modern, maka terjadi efisiensi ya. Sehingga outputnya naik dan kurva penawarannya bakal geser ke kanan. Clear untuk yang nomor 4. Yang nomor 2, harga budget turun. Gimana ceritanya? Bahan bakunya turun. Faktor produksi. Nah, benar. Jadi kalau baja merupakan faktor produksi atau lebih tepatnya adalah bahan baku untuk memproduksi mobil merek Honda ya. Jadi kalau misalnya harga bajanya turun, berarti cost atau biaya buat produksi mobilnya turun. Dengan modal yang sama, kita bisa produksi lebih banyak mobil. Yang artinya apa? Penawarannya bakal gitu kan. Tuh, mantap. Udah pintar-pintar nih. Lanjut nomor 15. Terakhir nih guys. Soal ekonomi SIMAK tahun 2012. Faktor-faktor di bawah ini menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke kanan kecuali A. Iya. Jawabannya yang A ya. Penurunan harga barang itu sendiri. Tuh.
Karena kalau misalnya penurunan harga barang itu sendiri itu dia Pergerakan. iya pergerakan bukan pergeseran. Ya ada yang baru join. Halo Bunga. Hai. Iya kak. Halo Bung Puspa. Kita udah selesai Bu. Baru aja terakhir dari saat terakhir. Ada apa? Udah mau selesai. Iya. Iya. Ya Allah. Nah, nggak apa-apa. Kenalan dulu Bunga. Bunga dari mana? Nama panggilannya siapa? Terus mau jurusan apa Bu? Bunga. Ah, Baru bangun ya kamu ya? iya kak. Iya. Iya. Jadi sebenarnya Bunga ini murid aku juga ya di karantina UI. Aku lupa dari mana Manice ya kamu ya Bu? ICM. Di yang mana? Beda. Oh beda, Insan Cendekia. Beda. Apa sih? Insan Cendekia Madani. Oh IC. Oh beda ya, bukan Manice ya, Insan Cendekia. Beda. Mau jurusan apa Bunga? Akuntansi. Akuntansi, amin. Semoga dipermudah ya langkah dari perjalanan menuju ke jurusan dan PTN. Ya. Kira kita baru banget selesai. Ya ampun demi apa ya dulu saya salah baca saya kira 14 jam 4. 14 jam 2. Iya Ini tadi makanya. baru banget terakhir nomor 15. Salah. Nah, atau Bunga mau coba jawab nomor 15? Ya ampun. Bentar. Iya. Tunggu. Apa ya? D. Itu ya, pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduknya naik, itu kan setiap penduduk punya kebutuhan ya, Bunga. Nah, kalau misalnya jumlah penduduk naik, berarti kebutuhan masyarakat naik juga kan? Oh salah berarti. Otomatis, iya, permintaan. Oh ya udah berarti B. Ingat Masyarakat. Bung, ada pergeseran, ada pergerakan. Tunggu. Ih. Kumpulin nyawa dulu, kumpulin. Kalau yang A, penurunan harga barang itu sendiri, itu pergerakan atau pergeseran? Pergeseran. Penurunan harga barang itu sendiri, harga. Gerak ya? Iya, gerak. Oh. Ya udah gerak. Salah. Iya, A jawabannya. Berarti A. Iya, tante. Oke. Apa Bunga, jangan sedih ya karena terlalu nanti ini diupload lagi kok kayak kemarin untuk sesi belajarnya. Jadi insya Allah kamu bisa tetap belajar walaupun telat. Terima kasih atas antusiasmenya ya Bunga. Iya. Oke, sebagai penutup ada yang mau nanya atau enggak? Nggak ada. Kalau nggak ada yang mau nanya, aku mau minta semuanya nyalain kamera dong. Kita screenshot screening. Boleh nggak? Tapi aku lagi di luar. Nggak apa-apa. Kan nggak minta estetik. Kita foto bersama. Ayo. Saudara kak. Lagi di rumah saudara. Nggak apa, yang penting kelihatan aja. Ya, pada keluar dong. Ayo. Ayo Ik, kita kenalan Ik. Pak Ik, kamera dinyalain. Ica, Puspa, Bunga. Enggak. Hai, yang madrasah siapa sih? Ayo tuh, Pak Ik, udah nyalain. Ya, madrasah keluar. Halo Pak Ik. Hai Pak Ik.
Sastra UI ya? Ayo, Semangat. Bunga. Ah iya. Ayo Bunga. Wow. Satu lagi Bunga. Nggak Aka. Iya. Ayo. Bunga anak sini nggak sih? Iya Bunga ada sini. Oh, Bunga yang sastra Inggris UGM ya? Hah? Bunga Hah? dulu ya. Oh, salah. Ayo. Ah, kan? Iya. Ayo Bu. Salah deh, salah. Oh, I know Bunga. Ayo. Ayo, Bunga, buka. Siapa sih tuh? Ayo siapa? Ayo. Biar bisa cepat selesai. Ayo, Bung. Nggak ah. Iya. Anda bukannya Cica. ini lagi UTBK. Oh beda. Ada Cica buka deh Cik, Cik biar cepat selesai. Bunga nggak apa-apa, kadal aja. Agung mana kak? Nah, Rinanda. Ayo Ca. Cica. Ikut yang lain. Ah iya ini yang lain udah pada buka. Baik udah, Mumun udah. Ya udah. Ya. 1, 2, 3. Iya. Nah. Makasih. Ya, Cika. tadi kita mulai dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman ya yang udah antusias udah mengikuti pelajaran hari ini baik. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa menurut pilihan dari agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Tiada kata usai untuk berdoa. Cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon diikhlaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih Kak Wahyu, Kak Ajeng. Sama-sama.